dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lejelot sama kiniki tiang pelungguh sami niki diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat. Dengan sehat niki tiang pelungguh sami niki bisa hadir, bisa rauh di majelis silaturahmi pengurus besar Nahdlatul Wathon, majelisnya pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, majelisnya Umunah Al-Mujahidah As-Solihah Al-Barrah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Niki majelisnya beliau berdua, tempat kita semua hadir karena Umunah sebagai penerima kuasa, Umunah juga putri, ya, putri kesayangan, putri tercinta dari Nini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau sampun memimpin kita semua, memimpin pelungguh sami semua selama 21 tahun. Nahdlatul Wathon di bawah kepimpinan beliau sangat luar biasa, sangat luar biasa. Bukan hanya di Nusa Tenggara Barat, di luar juga sangat luar biasa. Di kepemimpinan Umunah juga berdirinya Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Anjani. Di kepemimpinan beliau juga berdirinya, dibentuknya Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Begitu juga madrasah-madrasah, pondok pesantren, lembaga pendidikan banyak tersebar di seluruh Indonesia. Itu semua karena karomah dari Umunah Al-Mujahidah As-Solihah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Harus bareng-bareng bersyukur nggih. Bersyukur pelungguh. Nggih. Alhamdulillah kita harus bersyukur menjadi warga Nahdlatul Wathon. Kita harus bersyukur menjadi murid dari pendirinya Nini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tadi sudah dibacakan wasiat niki, cuma tiang perlu menyampaikan ke pelungguh sami sebagai visi kita, sebagai identitas perjuangan kita. Wahai anakku, mari kembali kepada NW karya sendiri, tak usah lari ke sana kemari, agar bersama sepanjang hari. Kesana kemari ini artinya luas. Salah satu artinya begitu kita berada di Nahdlatul Wathon, ya kita di Nahdlatul Wathon saja, jangan kesana kemari. Begitu ingin dapat sebuah posisi, sebuah jabatan, tetap ke ini lah ini julu tebakanan sekedi. Nah, sampunang nih. Kita harus bangga menjadi warga Nahdlatul Wathon. Kita harus berani mengakui diri kita sebagai warga Nahdlatul Wathon, baik itu pencinta, baik itu sebagai abituren. Yang kedua, tak usah lari ke sana kemari. Di saat kita berjuang dengan baik di Nahdlatul Wathon. Jangan ke sana kemari sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan keadaan. Jadi luas arti jangan lari ke sana kemari. Bukan masalah kita keluar dari organisasi, kita berada di NW tapi kita tidak menjalankan kewajiban. Itu juga berarti kita ke sana kemari. Karena kita sebagai warga Nahdlatul Wathon itu mempunyai identitas. Identitas kita apa? Sudah banyak kita NW, sudah ada kita punya selawat, sudah ada kita punya doa pusaka, sudah tata cara kita memulai majelis ada, tata cara kita di sekolah mulai belajar ada, dan lain sebagainya. Itu identitas kita sebagai warga Nahdlatul Wathon. Dan guru kita, guru agung kita, guru mulia kita, murabbi kita adalah Nini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Makanya di saat HDNW hadir pelungguh hadi di Anjani pas bulan puasa ara sahadir luyan sande nggih tampi asih. Organisasi bahasa Nini Maulana Syekh niki di awal wasiat beliau, organisasi NW adalah ciptaan gelora NWDI dan NBDI. NWDI madrasah ya untuk putra, NBDI madrasah untuk putri. Untuk melebarkan sayap pendidikannya bahasa Nini Maulana Syekh. Karena itu wajiblah bagi benihan putra putri NWDI dan NBDI tunas. Luwe abituren niki
Abiture nika dianggap benihan Nahdlatul Wathon. Coba, luar biasa. Kita sudah dianggap anak, dianggap benihan oleh Nini Maulana Syekh dan banyak lagi panggilan-panggilan sayang beliau kepada kita. Benihan putra-putri NWDI dan NBDI bersama-sama aktif membela, memperjuangkan cita-cita NW, bahasa ini. Memperjuangkan cita-cita NW. Kita harus berjuang. Jangan lari ke sana kemari macam pegawai. Jangan. Jangan untuk kepentingan pribadi, jangan. Semuanya untuk Nahdlatul Wathon. Cita-cita NW sekuat tenaga, bahasa ini Maulana Syekh. Pelungguh hadir niki, perlu pelungguh balung bele hadir di majelis niki. Nenten nggih? Nggih, ibu-ibu makin apa pegawaian retail bangkat tahu tak misal. Ara ibu-ibu malik itu lek pekan tahu tak misal. Bapak-bapak tiang endah nikah nenten. Pelungguh hadir di majelisnya Nahdlatul Wathon, majelis taklimnya, majelis pengajiannya, majelis ilmunya, berarti pelungguh sami sedang bekerja di Nahdlatul Wathon. Sedang menjalankan kewajiban kita di organisasi Nahdlatul Wathon sebagai tanda syukur kita kepada guru besar kita Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Karena kita syukur kita hadir nggih. Karena cinta kita kepada beliau kita hadir nggih. Itu penyebab kita bisa berkumpul. Beliau memanggil kita anakku, anak-anakku. Nini Maulana Syekh mengumpamakan dirinya ayahanda, ayahanda Al-Muhib. Berarti beliau itu bapak kita. Nggih. Berarti beliau bapak kita. Nggih. Berarti tiang pelungguh sami ini semeton nggih. Berarti tiang pelungguh sami ini adalah saudara di dalam Nahdlatul Wathon. Berarti tiang pelungguh sami niki adalah bija ideologis dari Nini Maulana Syekh secara perjuangan kita di Nahdlatul Wathon bagi yang aktif bukan yang pasif. Umuna bijen biologis. Tiang niki kanca telu cucu biologis. Tapi di saat kita berjuang di Nahdlatul Wathon berarti tiang niki bertiga niki juga bija ideologis dari Nini Maulana Syekh. Karena kita berjuang di Nahdlatul Wathon. Itu dia. Nggih. Mereka yang fasib atau menghalanginya adalah meninggalkan wajib. Berarti meninggalkan wajib. Dan meninggalkan kewajibannya sendiri. Bahasa Nini Maulana Syekh di sini. Coba. Jelas Nini Maulana Syekh berbahasa di situ. Berarti pelungguh sami begitu tidak berjuang di Nahdlatul Wathon berarti meninggalkan kewajiban. Kalau pelungguh sami menjadi orang yang adorukum li Nahdlatul Wathon, yang merusak, yang menghambat perjuangan Nahdlatul Wathon, berarti pelungguh sami, berarti kita juga termasuk orang-orang yang adorukum, yang menghalangi, yang merusak perjuangan itu sendiri. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan tiang pelungguh sami semua kita yang hadir di sini menjadi orang-orang yang anfa'ukum li Nahdlatul Wathon, yang bermanfaat, yang aktif, yang bekerja untuk perjuangan Nahdlatul Wathon. Sayang pelungguh kepada Nini Maulana Syekh. Pelungguh sami juga harus sayang kepada perjuangan beliau. Pelungguh sami harus ingat pesan wasiat beliau baik secara lisan maupun tulisan. Pelungguh sami harus membantu kami di PBNW, tiang ketua umum beserta jajaran pengurus besar Nahdlatul Wathon tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan pelungguh sami, tanpa kita bersama-sama. Abah Zaini menjadi wakil tiang di PBNW, wakil ketua beliau. Tidak bisa juga tanpa pelungguh sami, tanpa kita bersama. Karena kenapa? Tiang pelungguh sami ini saudara bija ideologis dari Nini Maulana Syekh. Paham pelungguh? Itulah kita berjuang di Nahdlatul Wathon. Jadi Nahdlatul Wathon itu Nini Maulana Syekh mendirikan organisasi hanya satu, diawali dengan madrasah, madrasah NWDI, kemudian beliau mendirikan madrasah NBDI, barulah mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon yang lahir pada tanggal 1 Maret 1953. Pira umur mangkin NW niki 70 telu. Masih kanak niki. Remaja, dewasa, nenten sudah sepuh NW niki.
Tinggal bagaimana tiang pelungguh sami niki juga berpikir dewasa dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Bukan saatnya saling sikur, bukan saatnya tersaling ribut, nenten. Sudah saatnya bagaimana kita benar-benar menjadi orang yang anfa'ukum li Nahdlatul Wathon. Itu yang terpenting mungkin. Sampun lingsir NW niki, sampun sepuh. 73 tahun, bukan usia muda, bukan usia balita, bukan usia dewasa, sudah sepuh. Tapi kita sebagai kader Nahdlatul Wathon itu masih berpikir retorika, masih berpikir yang tidak-tidak. Mari bagaimana kita melangkah bersama untuk kemajuan Nahdlatul Wathon tercinta. Pelungguh sami di Lombok Barat niki harus luar biasa. Ketua daerah pelungguh sami Tuan Guru Sahri Ramadan, Mas saya Mahat. Tinggal bagaimana pelungguh sami menjaga kekompakan pelungguh sami. Bagaimana kita memegang kepada trilogi perjuangan, yakin, ikhlas dan istiqomah. Kita di saat kita berorganisasi kita harus mempunyai iltizam atau komitmen. Komitmen kita berorganisasi. Saya anggota NW walaupun saya tidak menjadi pengurus, apalagi jadi pengurus. Bagaimana saya berjuang untuk NW? Bagaimana NW ini ke depan? Oh ini kata pimpinan, oh ini garis pimpinan, mari kita jalankan. Bagaimana kita besarkan madrasah? Bagaimana jamaah ini bisa lebih solid, bisa lebih kompak. Itu tugas tiang pelungguh sami. Bukan memecah belah jamaah. Sudah bukan saatnya kita dipecah belah oleh orang. Sudah bukan saatnya kita dipecah belah oleh orang. Nabi bahasan ini Maulana Syekh Ibnu Sabah mengadu domba. Antara pemuka dengan pemuda. Antara anggota dengan anggota. Antara kita sesama kita. Beliau mencontohkan dengan Ibnu Sabah. Di zaman dulu niki. Memasuki Islam karena ada maunya. Nah, hati-hati. Timaan jadi wah NW aku, abituran, pecinta aku. Tapi hati-hati juga. Kalau dia akan merusak perjuangan NW, hati-hati kita. Hati-hati kita. Sudah ada di wasiat ini. Disuruh kita hati-hati. Ibnu Sabah mengadu domba. Antara pemuka dengan pemuda. Antara anggota dengan anggota. Antara kita sesama kita. Itu wasiat siapa? Guru besar kita ini dah al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Sampun iket yang tunas kita kompak-kompak nggih. Kita kompak-kompak nggih. Pelungguh di bawah kompak-kompak nggih. Kami di jajaran pengurus besar Nahdlatul Wathon nggih. Di pengurus wilayah juga bekerja di Nusa Tenggara Barat. Pelungguh sami di bawah kompak-kompak bantu kami nggih. Bantu kami untuk kemajuan organisasi Nahdlatul Wathon. Sudah jelas bahasa ini Maulana Syekh. Akan ada saatnya Nahdlatul Wathon itu akan mencapai puncak kejayaannya insya Allah yang daiman abadan. Mudah-mudahan tahun 2026 ini sudah mulai. Sudah mulai insya Allah. Yang penting satu kuncinya pelungguh sami kompak-kompak di bawah kompak-kompak pelungguh sami, jaga kekompakan pelungguh sami di bawah insya Allah. Ingat kita sedang berorganisasi makin. Kita sedang berorganisasi. Karena organisasi kita bersaudara. Karena organisasi kita mempunyai seorang ayah, seorang guru yang luar biasa. Seorang waliullah mengakui kita sebagai anak. Beliau mengakui diri beliau sebagai ayah. Sudah saatnya kita berbakti di Nahdlatul Wathon. Sudah saatnya kita berbakti kepada ayahanda kita. Ini dah al-maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nabi wasiat beliau lagi, banyaklah orang tidak mengerti bahasan beliau. Pada tugasnya berorganisasi, dipermainkan orang sehari-hari, akhirnya dia menjadi amfibi. Kita harus paham tugas kita berorganisasi seperti yang bilang tadi. Kalau kita jadi pengurus apa, ingat apa tugas kita, harus tahu. Cabang berarti laporannya ke daerah. Dari daerah ke wilayah, wilayah baru ke PB. Itu tertib administrasi kita. Itu harus tertib karena ada di satu tempat tiang lagi pengajian, tiba-tiba dia buat pengajian siang di sebelah, tidak bisa tiang hadir. Kenapa? Ternyata cabangnya tidak tahu padahal satu cabang. Karena kenapa? Mau jalan sendiri, berarti tidak mengerti tugasnya berorganisasi. Melem bejulu bejelah, semua mau jadi depan. Tidak boleh terbareng-bareng tersaling dukung, tersaling bela, tersaling jaga. Karena kita dalam berorganisasi ini
kita harus amanah dan harus jelas mengetahui tugas kita seperti apa dan keahlian kita seperti apa. Tidak mungkin semua kita mau jadi ketua daerah misalnya Lombok Barat, siapa jadi anggotanya? Tidak bisa. Nah, begitu. Jadi harus tahu, jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itulah Nini Maulana Syekh selalu mengajarkan kita bagaimana kita berjuang di Nahdlatul Wathon. Nggih, tiang alhamdulillah yang sangat bersyukur, nggih, ngiring beliau sejak usia 4 tahun. Tiang sudah ngiring beliau pengajian dari desa ke desa, dari dasan ke dasan, tiang ngiring beliau ngaji. Dari usia pira 4 tahun masih tiang kanak, masih tiang berseluar konte, masih kadu kelambi kaos, ingat tiang tulisannya transformer. Ini kayak. Kadang-kadang gambar-gambar kartu masih teka anak, tapi tetap tiang melinggih di dekat beliau. Itulah Nini Maulana Syekh di situ yang sering dengar bagaimana beliau menyapa muridnya, mengajarkan murid-muridnya. Intinya beliau pengajian itu adalah ke-NW-an. Nini Maulana Syekh semasa hayatnya lebih banyak belajar mengajarkan kita semua itu NW dan NW supaya kita paham bahasa Nini Maulana Syekh. Timan pada hadir ni mun na tahu aku bahasa Nini Maulana Syekh. Timan pada hadir ni mun selapun na tahu NW. Timakna dengan NW, timakna bituren bahasa Nini Maulana Syekh. Itu makanya beliau mengulang-ulang ke NW-an. Mengulang-ulang ke NW-an. Pembahasannya kadang-kadang itu saja. Tapi supaya orang paham bagaimana caranya berorganisasi. Supaya paham NW ini apa. Ingat, NW ini dibangun oleh Nini Maulana Syekh karena cinta beliau kepada guru-guru beliau. Cinta beliau kepada Plungguh Sami. Cinta beliau kepada murid-murid beliau karena sudah ada madrasah NWDI dan madrasah NBDI. Perintah guru beliau disuruh mendirikan organisasi, bismillah tawakkaltu ala Allah, beliau mendirikan organisasi yang bernama Nahdlatul Wathon. Karena beliau sangat taat kepada guru-guru beliau. Beliau sangat setia kepada guru-guru beliau, luar biasa. Nah, pendiri NW, guru kita semua sangat setia, sangat taat kepada gurunya, kepada guru-gurunya. Kita semua sebagai warga NW juga harus setia, harus taat kepada Nahdlatul Wathon. Kita harus cinta kepada Nahdlatul Wathon. Sebagaimana Nini Maulana Syekh mencintai guru-guru beliau yang menyuruh beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Makanya kalau ada orang melawan di organisasi ini, Nini Maulana Syekh paling benci. Siapapun dia. Paling tidak disukai oleh Nini Maulana Syekh. Siapapun dia. Keluarga tidak keluarga dipukul rata sama Nini Maulana Syekh. Saya enggak NW ini gurungku ngepe bahasa beliau. Gurungku suruh aku pindah NW ini bahasa beliau. Gurungku suruh aku Syekh Hasan Masad sama Syekh Amin Al-Qutbi yang meminta beliau mendirikan organisasi. Dan beliau lah yang mengawal NW ini bahasa Nini Maulana Syekh. Jadi mari kita taat-taat di organisasi nggih. Kita bagus-bagus entah berorganisasi nggih. Kita bareng-bareng nggih. Tidak bisa tiang sendiri. Sebagai ketua umum berjuang di organisasi. Tidak bisa kami jajaran PBNW bersama Tuan Guru Zaini dan yang lain-lainnya. Rekan-rekan PB yang hadir di sini tidak bisa. Kita harus bersama-sama. Nggih, kita bareng-bareng nggih. Berjuang di Nahdlatul Wathon. Itulah cara kita berjuang sesuai pekayunan ini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nabi bahasa beliau lagi, wahai anakku kalian abituren, marilah bersatu sebagai kemarin, kembali bersatu di satu aren. Sungguh enwelah bapakmu yang tulen. Kita disuruh di satu tempat sama Nini Maulana Syekh. Karena luar biasa, tiang ngiring beliau sejak usia 4 tahun. Tiang selalu mendengarkan beliau berdoa agar seluruh warga Nahdlatul Wathon baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan agar selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Doa beliau yang kedua agar seluruh warga Nahdlatul Wathon baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan
agar masuk surga bigairi hisab. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa beliau karena cinta beliau kepada kita semua. Doa ayah kita di organisasi, beliau sebagai ayah kita. Cintanya beliau kepada kita semua. Karena ingin kita bersama-sama. Mudah-mudahan pelunggu sami yang hadir ikhlas hadir nggih di pengajian-pengajian nggih. Mudah-mudahan marak nikin tante barang tokol melinggih niki, mudahan marak nikin tante barang melinggih di hadapan beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang menentukan semua itu adalah Allah, tidak bisa manusia menentukan. Makanya selalu kita bilang insya Allah. Tapi insya Allah kalau kita taat kepada guru kita, ikuti semua pekayunan beliau, nggih. Makanya setiap pelunggu melangkah berjuang di Nahdlatul Wathon, kemanapun pelunggu berjuang, pelunggu datang ngaji, niatkan diri pelunggu. Bismillah, saya pergi ngaji sesuai pekayunan guru saya, pendiri Nahdlatul Wathon, Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu pelunggu tanam dalam diri pelunggu. Tiang alhamdulillah selalu itu tiang amalkan. Tiang berangkat ngaji ke sini tadi, begitu tiang mau keluar rumah mau naik mobil, bismillah saya berangkat ngaji sesuai pekayunan ini Maulana Syekh. Bismillah, tawakaltu ala Allah, berangkat kita. Insya Allah kita akan dibimbing. Insya Allah. Kita harus yakin guru kita, pendiri organisasi Nahdlatul Wathon adalah yang luar biasa, nggih, sangat mencintai kita, sangat luar biasa menyayangi kita. Pelunggu sami di Lombok Barat dulu ini sering teh ikut-ikut ngaji, keliling di Lombok Barat juga, hampir di semua sudah teh ikut ngaji, pakai mobil setengah abad, yang selalu di kanan beliau, baru sopir yang bertiga. Nih, selalu dan selalu itu, dimanapun, alhamdulillah, yang ngiring beliau seperti bahasa Tuan Guru Ihsan tadi, memang di mobil beliau yang kita dengar, kalau tidak hizib, pasti lagu wasiat, itu saja, hanya 2 kaset itu yang ada. Di mobil itu saja diputar sepanjang jalan, dari berangkat sampai pulang. Tidak ada yang lain yang di setel. Di mobil setengah abad itu, kalau anda hizib, berarti lagu wasiat. Itu saja yang di setel sama Maulana Syekh. Beliau setel, tidak pernah ada kaset-kaset lain di sana. Di mobil setengah abad, itu saja yang beliau setel. Itu karena luar biasa cintanya beliau kepada kita semua, cintanya beliau kepada organisasi Nahdlatul Wathon. Begitu juga Umunah. Ya Bapak gue lihat Umunah, nggih, berkeliling dari Sabang sampai Maroke, keliling diiring oleh beliau-beliau niki, oleh Mami Muhi. Di saat beliau menjadi sekjen dulu, sekjennya Umunah, makin beliau juga menjadi Katib Am, jadi sekretarisnya Umunah tetap di Dewan Mustasar. Abah Zaini dulu menjadi di Departemen Dakwah, makin beliau menjadi wakil ketua tiang di PBNW, gih, selalu mengiring Umunah. Coba tiang yang sudah pergi keliling, tiang ajak beliau bersama beberapa masyayikh keliling ke daerah-daerah keluar. Perjalanan kita luar biasa jauhnya, berhari-hari kita berada di luar, baik itu perjalanan 4 jam, 8 jam, 12 jam, 14 jam itu sudah biasa. Gih, perjalanan kami untuk menyampe ke sebuah madrasah, nyampe di tempat warga Nahdlatul Wathon. Itu lewat gawah kita keliling, lewat gunung dan lain sebagainya. Sampai sana ada madrasah. Tiang bertanya siapa yang bangun madrasah? Orang bilang di sana Umunah. Yang beli tanah siapa? Umunah. Semua Umunah. Karena cintanya beliau kepada perjuangan ayahanda beliau, karena cintanya beliau kepada ayahanda beliau. Terus pelunggu sami niki lek Lombok niki rapat anjani jauh. Arak kena jauh baru rapat. Masih lek Lombok, Umunah, Lumbar Kalimantan, transit Surabaya atau Jakarta, baru ke Kalimantan mana. Dari sana beliau perjalanan sekian jam. Coba. 21 tahun beliau keliling Indonesia hanya untuk NW, hanya untuk jamaah NW, hanya untuk abituren, hanya untuk perjuangan ayahanda beliau. Ini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Mari kita perbaiki komitmen kita sebagai warga Nahdlatul Wathon. Kita istiqomah dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Umunah itu luar biasa. Umunah mendirikan pondok pesantren Syekh Zainuddin. Untuk apa? Untuk pelunggu sami sering hadir kalau ada acara-acara NW, ada acara-acara pengajian,
tempat kita semua dikumpulkan oleh Umunah. Tempat kita bersilaturahim, tempat kita bersilaturahmi di situ. Sesama warga Nahdlatul Ulama. Kan sering Tiang sampaikan di Sair Tiang, dari Pancor tempat bermula, lalu hijrah ke Kali Jaga, hingga Anjani tempatnya tiba. Lihat Umunah tetap setia. Karena cintanya beliau kepada perjuangan ini, beliau berusaha ada sebuah lembaga pendidikan tempat kita berkumpul, tempat pelungguh Sami, murid-murid Nenek Maulana saya berkumpul, baik itu abituren, baik itu jamaah, baik itu pencinta dan lain sebagainya, supaya ada tempat kita berkumpul di satu tempat. Jadi kalau begitu ada pengajian di sana tunas, masih le Lombok niki, pelungguh tidak perlu beli tiket kereta api, nggih, tiket pesawat, kapal laut tidak perlu. Karing pelungguh Sami lumbar, nyampein. Pengurus-pengurus organisasi, begitu ada info pengajian tunas, jangan tunggu instruksi, sampaikan ke jamaah, jamaah, ustadz, santri-santriwati kita pergi ngaji ke Anjani. Harusnya pelungguh jadi depan, jangan saling menunggu. Luar biasa Umunah itu. Menyelamatkan Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Ulama. Di mana? Di Anjani. Masih-masihnya ikut. Zaman ini malah nasi ikut. Walaupun tidak semua. Tapi penggelincir ikut semua. Ke Anjani. Bija jari pelungguh. Begitu tamat aliyah, masukkan di Ma'had. Karena kebarokahan itu ada di Ma'had. Terus kalau sudah masuk Ma'had, kontrol bija jari pelungguh. Jangan sampai tidak masuk. Nanti ujian doang tahun tambah, ngelapor oleh pelungguh Sami, tep tamu. Pak, Bu, apa nggak pengen kita tempoh? Mami atau apa nggak pengen kita tempoh? Gih, kontrol. Ujian jala paling julun ngendeng. Iana isi nabah. Atau ujian nih Pak, kirim ang dijulu. Lagu tamu pas ujian doang. Pas dia ujian Senin Kamis marah dengan puasa, tamu bija jari pelungguh. Nauzubillah min zalik nggih. Itu makanya bija jari pelungguh kalau ada yang bersekolah di Anjani, kontrol dia. Anak, wah melalui sekolah, wah melalui ngaji tipe Ma'had, tanya dia. Telepon jam 6, jam 7 telepon, sang masih tidur atau masih main game. Karena itu penyakit mungkin. Nggih. Kontrol bija jari pelungguh Sami. Jangan pelungguh Sami biarkan tapi ternyata tidak. Bija jari pelungguh Sami yang belum masuk juga tunas, masuk di Ma'had itu pagi, nggih. Sorenya itu ada Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur, makin ada 7 prodi. Insyaallah sebentar lagi ada 8 prodi terbarunya itu MPI, Manajemen Pendidikan Islam, karena Tiang sebagai rektornya, insyaallah itu sebentar lagi. Kalau mau komputer tadi ada STMika. Kalau ada yang mau S2 insya Allah sudah 2 tahun lebih Tiang mengajukan, masih proses. Mudah-mudahan ada 2 prodi pasca sarjana di Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur. Makin masa Ma'had ngajar semua. Tuan Guru Sahri ngajar, Karing Sebrak doktor beliau. Gih. Tuan Guru Sarkawi ngajar, Tuan Guru Sakur ngajar, semua masa yang persilahkan ngajar. Dan alhamdulillah semuanya kita dorong untuk kuliah doktor. Alhamdulillah dokter-dokter doang makin masih niki. Mben jari masaeh, mben jari doktor, mben jari dosen di Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur. Jadi selain pelungguh diajar materi, pelungguh di pengaji juga di kelas bisa jari pelungguh Sami. Ngajar beliau niki pengurus daerah pelungguh di Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur, ngajar beliau. Insyaallah karis berat doktor beliau nike. Nggih. Jadi Institut Agama Islam Hamzan Wadi nike. Nggih. Tahun piran lahir IAIH nike pertama kali lahir dengan nama universitas. Tahun 1977 rektor pertamanya ini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kemudian karena aturan turun menjadi sekolah tinggi. Nggih, sekolah tinggi. Fakultas Tarbiyah pertama kali. Kemudian baru beliau buat lagi sekolah tinggi ilmu syariah. Baru
dakwah. Setelah itu tahun 1996, 1 tahun sebelum beliau wafat, baru dia menjadi Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur. Nah, makanya pertama kali wisudanya di Anjani, karena baru berdiri institutnya, walaupun berdirinya sekolah tingginya itu tahun 1977. Direktur pertamanya beliau, setelah jalan berapa tahun baru beliau lepas ke murid-murid beliau untuk melanjutkan. Nah itu dia. Insyaallah mudah-mudahan pelunggu sami kayun bijajari pelunggu sekolah di peninggalan ini dah Al-Mafrullah Maulana Syekh, khususnya yang berada di Anjani. Sebelum Anjani ada, jamaah sekalian supaya pelunggu sami wikan, di sana ada namanya MTS NW Anjani. Perteluan Lejulur Masjid Anjani nih ke belok kanan kita, di situ ada MTS NW Anjani. Nini Maulana saya pernah pengajian di sana. Di sana beliau berbahasa, oh Anjani aran di sana, Anjani selamatkan aku bahasa Nini Maulana saya. Itu makanya mungkin umuna diberikan petunjuk untuk mendirikan pondok pesantren Syekh Zainuddin di Anjani. Selamatkan aku. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua ngiring guru besar kita dan ngiring umuna untuk tetap berjuang di Nahdlatul Wathon sesuai garis perjuangan organisasi Nahdlatul Wathon dan ngiring beliau bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin Ike yang perut yang sampaikan. Yang terakhir Majelis Dakwah Hamzan Wadi 2 setiap hari Rebo besok di kantor pengurus besar Nahdlatul Wathon Jalan Pejanggi nomor 17 di dekat Bank BRI, di dekat KFC nih ke, kalau pelunggu sami ke ngaji lapah karena nak belanja doang. Nah, ndet yang promosi nih aja. Di sebelum lapangan umum Sangkareang nih ke, di situ kantor PBNW. Alhamdulillah di belakang nih ke ada lapangan walaupun tidak besar, cuma niat yang melanjutkan pekayunan ini Maulana saya melanjutkan majelis dakwah beliau yang bernama Majelis Dakwah Hamzan Wadi. Secara pribadi ada, secara umum yang niki yang umum, yang kita turun niki umum niki. Yang khusus itu di pegedengan beliau dulu yang dinamakan Majelis Dakwah Hamzan Wadi 1 kali sebulan. Cuma kalau tiang setiap minggu karena permintaan jamaah. Dulu pertama kali tiang bikin sering tiang bertanya berapa kali sebulan, bilang minggu, bahasa pelunggu sami jamaah berapa kali kita bertanya minggu depan tetap diminta setiap minggu, akhirnya setiap minggu kita adakan Majelis Dakwah Hamzan Wadi 2. Kenapa ada 2? Kenapa Anda ditetapkan? Karena tiang pelanjut beliau, karena tiang penerus beliau Zainuddin Atsani, artinya Zainuddin kedua, jadi wajar tiang taruh Hamzan Wadi 2. Nah di situ dia. Insya Allah mulai minggu niki sudah tiang ngomong sama niki ketua majelis tiang Tuan Guru Sahri Ramadan, sekretarisnya Dr. Tuan Guru Fikri, masih di Mekah beliau sudah balik, masih di Mekah kayaknya. Anika mulai minggu niki kita akan bahas, sampun tiang ngomong sama Mas Lingsir, sama Tuan Guru Ana semua, tiang akan mulai membahas, kita akan kupas tuntas tentang Hizib Nahdlatul Wathon mulai dari awal sampai akhir. Apa yang masih kita dengar di zaman ini Maulana saya kita akan bahas semuanya, mulai dari kenapa Yasin di pertama, kenapa dan lain sebagainya kita akan bahas di Majelis Dakwah Hamzan Wadi 2 mulai minggu niki, mulai hari Rabu besok dan seterusnya, mudah-mudahan sampai hatam Hizib Nahdlatul Wathon. Karena itu permintaan dari pengurus Majelis Dakwah Hamzan Wadi 2 dan tiang iakan dan sampun tiang matur ke Bapak Mas saya, insyaallah kita akan memulaikan pengajian nike bersama murid-murid ini Maulana Syekh, penglinsir kita yang ngiring ini Maulana Syekh semasa hayat beliau. Insyaallah beliau niki banyak tahu apa hizib, bagaimana, kenapa dan lain sebagainya. Kalau yang direkaman hizib nike Tuan Guru Ihsan Sapar beliau yang direkam. Kalau pelunggu sami punya pelunggu sami kaset hizib nike yang direkam di zaman ini Maulana Syekh nike Tuan Guru Ihsan yang punya suara direkaman nike Tuan Guru Ihsan Sapar. Insyaallah kita akan bahas bersama di Majelis Dakwah Hamzan Wadi 2. Semoga pelunggu sami diberikan kesehatan agar bisa hadir, bisa rauh di Majelis Dakwah Hamzan Wadi 2, Majelis ini Maulana Syekh yang tiang sebagai penerus, sebagai pewaris melanjutkan
Pekayunan beliau melanjutkan majelis beliau yang insya Allah kebarokahan semuanya dari beliau, karena beliau yang mempunyai majelis nikah. Gih, sampun nikah atur tiang, kurang lebih tiang tunas maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.